Rekan-rekan media yang saya banggakan, pemeriksaan lapangan yang dilakukan tim gabungan Barreskrim Polri di lokasi yang diduga menjadi titik awal gangguan, tepatnya di sekitar tower transmisi di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi, ditemukan adanya kabel transmisi yang mengalami putus. Sementara itu, kondisi fisik tower transmisi secara umum masih dalam keadaan baik dan tidak ditemukan kerusakan signifikan pada struktur tower. Berdasarkan keterangan awal di lapangan kejadian, putusnya kabel transmisi diduga terjadi secara tiba-tiba akibat pengaruh faktor cuaca dan masih memerlukan pendalaman lebih lanjut secara teknis maupun ilmiah. Dari hasil wawancara terhadap saksi-saksi masyarakat, Sabridal selaku Ketua RT, Saudara Narto Wijoyo dan Saudara Eka Dedi Setiawan, diperoleh informasi bahwa para saksi merupakan warga yang tidak jauh tinggal dari lokasi suspek yang mengalami putus kabel tersebut. Untuk kepentingan lebih lanjut, rekan-rekan sekalian, bagian kabel transmisi yang mengalami putus telah diamankan dan saat ini berada dalam penanganan Puslapor Polri guna dilakukan pemeriksaan laboratorium dan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kerusakan. Selanjutnya, tim melaksanakan gelar bersama diperoleh informasi dari PT PLN bahwa sebelum terjadinya gangguan pada tanggal 22 Mei 2026 pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kondisi sistem kelistrikan Sumatera berada dalam keadaan normal dan terintegrasi. Diketahui terdapat aliran daya yang signifikan menuju wilayah Sumatera Barat melalui koridor transmisi Jambi, yaitu jalur Muara Bungo, Sungai Rumbai, sehingga apabila terjadi gangguan pada jalur tersebut, berpotensi menyebabkan hilangnya pasokan daya dalam jumlah besar dan memicu blackout sistem interkoneksi Sumatera. Rekan-rekan sekalian, adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrim. Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut, seperti yang ada di depan kita, rekan-rekan. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi. Seluruh proses investigasi kami lakukan secara profesional, transparan dan komprehensif untuk memastikan penyebab utama kejadian secara ilmiah dan akuntabel, sehingga kami melibatkan Puslapor untuk lebih meyakinkan secara ilmiahnya. Saat ini kondisi sistem kelistrikan di wilayah Sumatera telah berhasil dipulihkan sepenuhnya dan berdasarkan keterangan resmi dari PT PLN, pasokan listrik di seluruh wilayah Sumatera telah kembali normal 100% serta beroperasi dengan aman dan stabil. Saya kira demikian press release yang bisa saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.